Halo teman-teman, selamat datang di Asal Usul Cerita. Hari ini aku akan menggambar dan mewarnai cerita Timun Mas dan Buto Ijo. Kalian bisa download gambar untuk belajar warna di deskripsi video ya. Di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Sri. Ia hidup sebatang kara. Mbok Sri ingin sekali memiliki seorang anak agar dapat merawat dirinya yang sudah mulai tua. Namun, itu semua mustahil karena ia tidak mempunyai suami. Setiap hari, Mbok Sri tak hentinya berdoa, mengharap kepada Yang Maha Kuasa agar memberikannya seorang anak. Meskipun ia tidak tahu bagaimana ia bisa memiliki anak, sedangkan suaminya telah meninggal dan ia sudah tua. Hingga pada suatu sore, ketika ia sedang mengumpulkan kayu bakar, di dalam hutan terdengar suara besar yang di dalam hutan berbicara padanya. Ho 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 ho. Hei manusia, apa yang kau lakukan di sini? Ungkap raksasa itu. Sesosok raksasa besar yang berwajah menyeramkan dan dengan taring dan kuku yang panjang mendekati Mbok Sri. Mbok Sri sangatlah ketakutan. Aku hanya mencari ranting-ranting pohon untuk dijadikan kayu bakar. Biarkan aku mengambil ranting-ranting pohon ini dan aku akan segera pergi, kata Mbok Sri. Hahaha, tidak semudah itu. Kau harus menyerahkan anak dulu, baru kau boleh pergi, kata raksasa. Aku tidak memiliki anak. Aku seorang janda tua. Suamiku telah meninggal dunia. Bagaimana aku bisa memiliki anak? Ungkap Mbok Sri sedih. Kemudian, raksasa itu datang kepadanya dan memberikan biji mentimun kepada Mbok Sri. Wahai manusia, tanamlah biji mentimun ini di halaman rumahmu. Kau akan mendapatkan anak dengan menanam mentimun ini setelah 2 minggu. Tapi ingat, setelah anak yang kau dapatkan berusia 17 tahun, maka kau harus mengembalikan anak ini padaku. Apa kau setuju? Mbok Sri hanya mengangguk karena tidak punya pilihan. Setiba Mbok Sri di rumah, sesuai dengan petunjuk si raksasa itu, ditanamlah benih itu. Ajaibnya, keesokan harinya, benih tanaman itu telah tumbuh menjadi tanaman mentimun. Buah-buahnya besar-besar dan ada satu buah mentimun yang berukuran besar dan berwarna keemasan. Karena penasaran dengan buah mentimun itu, akhirnya dipetiklah buah itu. Ketika dibelah, Mbok Sri sangat terkejut. Di dalam mentimun tersebut ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Betapa senangnya Mbok Sri. Tak pernah terbayangkan akan mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Karena lahir dari buah mentimun berwarna keemasan, anak itu diberi nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat baik hati dan cantik jelita. Tubuhnya tinggi semampai, rambutnya hitam berkilau. Semakin hari kecantikannya semakin terlihat. Timun Mas juga sangat rajin membantu ibunya. Ia selalu menemani ibunya mencari kayu bakar di hutan. Kebaikan hati Timun Mas membuat Mbok Sri khawatir kehilangannya. Ia sangat menyayangi Timun Mas. Singkat cerita, sampai tak terasa bahwa sekarang Timun Mas telah berusia 17 tahun. Mbok Sri teringat perjanjiannya dengan raksasa hutan.
Ia merasa sangat khawatir akan keselamatan Timun Mas. Akhirnya hari itu datang. Raksasa hutan datang menagih perjanjian yang dibuat dengan Mbok Sri. "Hei manusia, aku datang menagih janjimu. Kembalikan anak yang sudah kau dapatkan dari biji yang kuberikan. Aku akan menyantapnya," ungkap raksasa. "Maaf, Tuan Raksasa, Timun Mas sedang menjual kayu ke kampung. Bila saja engkau datang lebih pagi, engkau pasti bertemu dengannya," ujar Mbok Sri. Dengan setengah marah, raksasa itu berteriak, "Baiklah, kuberikan waktu 1 minggu lagi. Jika anakmu tidak kau serahkan kepadaku, akan kuhancurkan rumahmu." Mbok Sri semakin ketakutan dan bingung dengan ancaman si raksasa. Ia sungguh tidak rela anak perempuannya yang sangat cantik menjadi santapan si raksasa yang kejam itu. Melihat keadaan ibunya, Timun Mas berkata, "Ibu, janganlah bersedih. Relakanlah aku menjadi santapan raksasa itu," ujar Timun Mas. "Tidak anakku, ibu tidak akan membiarkanmu menjadi mangsa raksasa jahat itu. Ibu akan melakukan apapun untuk menyelamatkanmu," ujar Mbok Sri. Kemudian suatu hari ketika Mbok Sri sedang mencari pertolongan untuk anaknya, di tengah hutan ia bertemu dengan seorang kakek tua. Kakek tua itu memberikan benih mentimun, sebuah duri, sebutir garam, dan sepotong terasi. "Jangan khawatir, pakailah ini untuk melawan raksasa itu." Seminggu kemudian, raksasa itu datang lagi. Kali ini, si raksasa sudah tidak dapat menahan emosinya. Kakinya yang sangat besar dihentak-hentakan ke tanah, sehingga bumi bergetar. "Cepat serahkan anakmu, atau kuhancurkan rumah beserta dirimu. Aku sudah sangat lapar," teriak raksasa. Mbok Sri kemudian meminta Timun Mas pergi. Sementara Timun Mas melarikan diri melalui pintu belakang seperti perintah ibunya. Namun sayang, raksasa melihatnya dan kemudian mengejar Timun Mas. Sementara Mbok Sri hanya menangis dan berdoa agar Tuhan menyelamatkan anaknya. Timun Mas berlari sekencang mungkin. Namun, langkah raksasa itu sangat lebar, hingga membuat ia sangat dekat. Kemudian, Timun Mas mengambil biji mentimun dari kantong yang diberikan ibunya. Timun Mas membuka bungkusan pertama. Seketika, sekelilingnya menjadi ladang timun dan menghambat sang raksasa. Langkah raksasa menjadi terhambat akibat lilitan tanaman mentimun itu. Namun, raksasa berhasil keluar dari tanaman timun yang menjeratnya dan kembali mengejar Timun Mas. Begitu akan tertangkap lagi, Timun Mas membuka bungkusan kedua berisi jarum. Dalam sekejap, sekelilingnya menjadi reribunan pohon bambu yang runcing. Kaki raksasa yang menginjak pohon berduri itu kesakitan. Dengan menahan rasa sakit, raksasa itu tetap mengejar Timun Mas. Timun Mas kemudian membuka bungkusan ketiga yang berisi garam. Daerah sekitarnya menjadi lautan luas. Namun, raksasa itu bisa melewatinya dengan mudah. Dengan ketakutan, Timun Mas melempar bungkusan terakhir yang berisi terasi. Sekelilingnya berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu dengan percaya diri tidak akan terjebak. Ia melewati lautan lumpur itu, yang ternyata terasi itu mengubah daratan menjadi lumpur hisap. Raksasa pun terhisap ke dalamnya dan menghilang tertelan lumpur. Timun Mas senang dan bersyukur karena selamat dari kejaran raksasa hutan. Kemudian ia kembali ke rumah ibunya.
Mbok Sri amat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah menyelamatkan hidup anaknya dari kejaran raksasa hutan. Hingga akhirnya ia memiliki anak yang menemaninya dan mereka pun hidup damai. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pesan moralnya, teman-teman. Pesan moralnya adalah bersyukurlah dan sayangilah orang tua kita, karena mereka akan melakukan apapun untuk kebahagiaan anaknya. Sekian cerita dari aku. Kalian bisa mendownload gambarnya di deskripsi video ya, teman-teman. Bye-bye.